Pada tanggal 5 Agustus tahun ini, masyarakat Kamboja menyambut gembira dimulainya pembangunan Kanal Dong Phunan, sebuah proyek yang telah dinantikan selama beberapa dekade. Kanal ini akan memiliki panjang 180 km dengan total investasi sebesar 1,7 miliar dolar Amerika, sekitar 25,5 triliun rupiah. Proyek ini dianggap sebagai salah satu proyek nasional paling penting di Kamboja dalam dekade terakhir. Pada hari peresmian, lebih dari 20.000 orang berkumpul di lokasi pembangunan, dan Perdana Menteri Han Mane turut hadir. Beliau menegaskan tekadnya untuk menyelesaikan pembangunan kanal ini dengan segala cara. Secara teknis, pembangunan Kanal Dong Phunan ini tidak terlalu rumit, terutama dengan adanya kerjasama dengan perusahaan-perusahaan dari Tiongkok. Semua pihak optimis bahwa proyek ini akan selesai tepat waktu. Namun, pernyataan Han Mane tentang tekad, dengan segala cara, memiliki makna yang lebih dalam, terutama terkait dengan posisi Amerika Serikat dan Vietnam, yang selama ini menunjukkan penolakan terhadap proyek tersebut. Meskipun Kamboja memiliki garis pantai yang panjang, negara ini sebenarnya hanya memiliki sedikit pelabuhan yang tersedia, terutama mengandalkan dua pelabuhan utama, yaitu Sihanoukville dan Phnom Penh. Karena infrastruktur yang masih terbelakang, potensi kedua pelabuhan ini belum sepenuhnya dikembangkan. Saat ini, sebagian besar transportasi di Kamboja masih bergantung pada jalur kereta api dan jalan darat. Satu-satunya sungai yang dapat menampung kapal kargo besar adalah Sungai Mekong, namun sungai ini bermuara di Vietnam. Hal ini berarti 33% barang-barang Kamboja harus dikirim ke laut melalui pelabuhan di Vietnam. Lebih merepotkan lagi, setelah barang memasuki Vietnam, proses selanjutnya tunduk pada berbagai pembatasan dan regulasi setempat, termasuk biaya cukai yang tinggi, yang mencapai 200 hingga 250 USD, sekitar 3,01 juta hingga 3,76 juta rupiah per kontainer, dibandingkan dengan hanya 60 dolar Amerika, sekitar 902.000 rupiah. Antara Vietnam dan Thailand, biaya logistik yang tinggi ini berdampak signifikan terhadap harga barang di Kamboja. Sebagai contoh, biaya transportasi menyumbang 15% dari total biaya produk pertanian dan mencapai 31% untuk produk manufaktur. Kondisi ini sangat membebani perekonomian Kamboja. Meskipun pada tahun 2009 Kamboja dan Vietnam telah menandatangani perjanjian transportasi air yang menjanjikan perlakuan terbaik bagi kapal-kapal Kamboja, masalah ketergantungan ini belum teratasi sepenuhnya. Oleh karena itu, Kamboja mengusulkan pembangunan kanal yang sepenuhnya berada di bawah kendalinya sendiri. Ide untuk membangun kanal ini sebenarnya sudah ada sejak awal abad ke-20, ketika Raja Kamboja, Sisowathmonifong, bermimpi untuk membangun kanal buatan yang langsung mengarah ke laut agar Kamboja dapat memiliki pelabuhan sendiri. Namun, situasi politik yang tidak stabil dan kondisi ekonomi yang lemah saat itu membuat rencana besar ini tidak pernah terrealisasi. Baru pada tahun 2021, Kamboja kembali mengajukan proyek kanal ini sebagai bagian dari upaya untuk merevitalisasi ekonomi dan mengurangi ketergantungan pada Vietnam. Kali ini, rencana tersebut adalah membangun kanal dari Pelabuhan Baru Phnom Penh di Provinsi Kandal hingga ke laut melalui kanal sepanjang 180 km, dengan lebar 100 meter dan kedalaman 5,4 meter, yang cukup untuk dilewati oleh kapal dengan kapasitas muatan hingga 3.000 ton. Selain kanal itu sendiri, proyek ini juga mencakup pembangunan 3 stasiun navigasi dan 11 jembatan lintas sungai.
Setelah kanal ini selesai, diperkirakan 70% barang yang sebelumnya dikirim melalui Sungai Mekong akan dialihkan ke kanal ini, sehingga secara signifikan mengurangi biaya logistik di Kamboja. Kanal ini juga diharapkan dapat menyediakan irigasi pertanian dan kemudahan transportasi bagi sekitar 1,6 juta penduduk di sepanjang rutenya, yang mendekati 1/10 dari total populasi Kamboja. Bisa dikatakan bahwa proyek ini adalah proyek investasi terbesar dalam sejarah Kamboja. Namun, proyek besar ini tidak tanpa tantangan. Perekonomian Kamboja yang relatif lemah menjadi salah satu hambatan utama. Pada tahun 2023, produk domestik bruto (PDB) Kamboja hanya mencapai 32,17 miliar dolar Amerika, sekitar 482 triliun rupiah. Dengan skala ekonomi seperti itu, biaya proyek yang sangat besar ini tentu menjadi beban yang berat. Selain itu, peringkat kredit Kamboja di pasar keuangan internasional tidak tinggi, sehingga menyulitkan mereka untuk mendapatkan pinjaman berskala besar dengan bunga rendah dari lembaga keuangan internasional. Proyek ini juga memiliki siklus pengembalian investasi yang panjang dan risiko yang tinggi, sehingga tidak menarik bagi banyak investor swasta. Namun, pemerintah Kamboja tidak pernah menyerah pada mimpi besar ini. Mereka secara aktif mencari peluang kerja sama internasional dan akhirnya menemukan mitra yang bersedia berinvestasi. Pada tahun 2023, Kamboja menjalin kerjasama dengan Tiongkok, dan pada bulan Oktober tahun yang sama, kedua belah pihak secara resmi menandatangani perjanjian kerjasama untuk membangun kanal Dong Phunan. Proyek ini diperkirakan memakan waktu 4 tahun dengan total investasi hingga 1,7 miliar dolar Amerika, sekitar 25,5 triliun rupiah. Dan dijadwalkan selesai pada tahun 2028. Di sisi lain, Amerika Serikat juga tidak tinggal diam. Saat Kamboja dan Tiongkok menandatangani perjanjian kerjasama, Amerika Serikat mulai mengkritik proyek ini sebagai bagian dari strategi jebakan utang yang dilakukan oleh Tiongkok terhadap negara-negara kecil. Mereka juga menyatakan bahwa kedalaman perairan kanal yang hanya 5,4 meter hampir tidak memadai untuk kapal besar. Selain itu, Amerika Serikat menuduh bahwa proyek ini adalah upaya Tiongkok untuk memperluas pengaruh militernya di Asia Tenggara, bahkan menyebut bahwa Tiongkok berencana membangun pangkalan militer di Kamboja. Meskipun terdapat berbagai penentangan, Kamboja tetap teguh dalam usahanya untuk merealisasikan proyek ini. Dengan harapan bahwa kanal Dong Phunan akan menjadi katalisator utama dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan memperkuat kedaulatan nasional Kamboja di masa depan. Sekian video kali ini, semoga bisa menambah sedikit wawasan kita. Apakah isu tentang perangkap utang Tiongkok akan berlaku untuk Kamboja? Atau justru Kamboja yang mendapat keuntungan dari pembangunan infrastruktur yang sangat penting ini? Tulis pendapat Anda di kolom komentar.